Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke. eh Pada kesempatan kali ini nanti kita akan belajar tentang kesiapsiagaan bencana. Nah, sebelum memasuki pembelajaran pada siang hari ini, kita alangkah baiknya berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di tempat. Mulai. Berdoa tidak dibatasi. Oke. Langsung saja masuk ke materi pembelajaran pada siang hari ini. Nanti kita akan belajar tentang kesiapsiagaan bencana. Nah, di sini apakah udah ada yang tahu nih tentang kesiapsiagaan bencana? Belum, Bu? Oke, Mas Ito belum tahu? Mas Belum. Putar juga? Belum, Bu. Oke, eh, kita langsung pelajari ya. Oke, kesiapsiagaan bencana adalah suatu proses yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Nah, pembelajaran kesiapsiagaan bencana untuk agar siswa penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka dalam menghadapi suatu bencana yang akan terjadi. Oke, next. Nah, aspek-aspek kesiapsiagaan bencana alam itu sendiri antara lain yaitu pengidentifikasi resiko, yaitu adalah mengidentifikasi potensi bencana yang dapat terjadi di suatu wilayah. Nah, yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan itu sendiri adalah membuat rencana tentang tanggap darurat dan rencana evakuasi dalam menghadapi bencana. Oke, yang ketiga yaitu pendidikan dan pelatihan. Apa itu? Eh, Yaitu adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi suatu bencana. Nah, selain itu ada tentang pengadaan sumber daya, yaitu mengadakan sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi bencana seperti peralatan, bahan makanan, dan obat-obatan. Selain itu juga ada tentang koordinasi, yaitu mengkoordinasi upaya kesiapsiagaan bencana antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lainnya. Lanjut, selanjutnya yaitu model PJOK kesiapsiagaan bencana. Ada 5 ya, anak-anak. Yang pertama yaitu pembelajaran tentang bencana, di mana siswa belajar tentang jenis-jenis bencana, penyebab, dan dampaknya apa yang akan terjadi. Yang kedua yaitu ada latihan pertolongan pertama, di mana siswa akan belajar tentang cara memberikan pertolongan pertama dalam korban bencana itu. Nah, yang ketiga adalah kerja sama tim, di mana siswa akan belajar tentang pentingnya kerjasama tim dalam menghadapi bencana. Tur. Yang keempat, yaitu aktivitas fisik dan olahraga, di mana siswa melakukan aktivitas fisik dan olahraga yang dapat meningkatkan kemampuan fisik dan mental dalam menghadapi bencana alam. Yang terakhir adalah simulasi evakuasi, di mana siswa akan melakukan simulasi evakuasi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam menghadapi bencana alam. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya yaitu metode pembelajaran PJOK kesiapsiagaan bencana. Nah, metodenya itu ada 3, antara lain yaitu yang pertama metode pembelajaran siswa, yaitu pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa bekerja dalam proyek yang terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Yang kedua yaitu metode pembelajaran siswanya tentang pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa belajar tentang kesiapsiagaan bencana melalui pemecahan masalah yang terjadi.
Yang terakhir adalah pembelajaran berbasis aktivitas, di mana siswa melakukan aktivitas yang terkait dengan kesiapsiagaan bencana yang telah terjadi. Oke, next. Selanjutnya adalah materi pembelajaran kesiapsiagaan bencana. Yang pertama ada jenis bencana alam. Eh, yaitu mengajarkan siswa tentang berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran, dan lain sebagainya. Termasuk apa penyebab dan dampak masing-masing dari bencana tersebut. Nah, yang kedua adalah mitigasi. Mitigasi mengajarkan siswa tentang bagaimana langkah-langkah mitigasi seperti perencanaan, pembangunan, infrastruktur tahap bencana, dan sosialisasi. Nah, yang terakhir yaitu evakuasi, di mana eh, melatih siswa tentang prosedur evakuasi yang benar saat terjadi bencana, termasuk jalur evakuasi dan tempat yang aman. Nah, jalur evakuasi itu tidak sembarangan. Maksudnya tidak semua jalur evakuasi itu aman. Next. Nah, selanjutnya ada manfaat pembelajaran kesiapsiagaan bencana. Yang pertama adalah siswa lebih siap, di mana meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan siswa dalam menghadapi situasi darurat. Yang kedua yaitu sekolah lebih aman, yaitu akan terciptanya lingkungan sekolah yang lebih aman dan tangguh bencana. Yang ketiga yaitu masyarakat lebih kuat, di mana siswa menjadi agen perubahan yang dapat menyebabkan pengetahuan kesiapsiagaan kepada keluarga dan komunitas terdekat. Yang keempat yaitu pengembangan karakter, di mana pengembangan karakter ini dapat melatih sikap kepemimpinan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial bagi diri kita sendiri. Selanjutnya, nah, untuk contoh kegiatan pembelajaran kesiapsiagaan bencana, yang pertama adalah simulasi gempa bumi, eh, yaitu melatih siswa untuk melakukan evakuasi ke tempat yang aman saat simulasi gempa bumi yang terjadi di sekolah. Misalnya kita eh, apa di ngumpet di bawah kolong meja seperti itu. Nah, yang kedua yaitu role playing evakuasi, yaitu menggunakan role playing untuk memodelkan situasi evakuasi banjir dan longsor. Oke, yang ketiga adalah pembelajaran PBL tentang mitigasi bencana, di mana kita mengajarkan kepada siswa untuk berdiskusi dan mencari solusi atas permasalahan inti mitigasi bencana yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya, oke, masuk ke kesimpulan pembelajaran kali ini. Dengan dengan pembelajaran yang komprehensif dan terstruktur, siswa dapat menjadi lebih siap dan tangguh dalam menghadapi bencana, serta menjadi agen perubahan yang dapat membantu masyarakat dalam upaya mitigasi dan penanggulangan bencana alam ini. Mungkin itu pembelajaran tentang kesiapsiagaan bencana. Apakah ada yang ingin dipertanyakan, Mas Tito dan Mas Guntur? Silahkan. Untuk saya eh, sudah jelas, Bu. Belum ada pertanyaan. Mungkin nanti Oke, bisa baik. menghubungi Ibu kalau ada pertanyaan. Siap, bisa langsung menghubungi Ibu ya. Silahkan untuk Mas Guntur bagaimana? Bu, mau tanya, Bu. Boleh, Bu. Tanya apa nih? Kalau misalkan kita lagi di sekolah nih, Bu. Terus sekolahnya tuh hujan deras dan tiba-tiba banjir, Bu. Nah, apa yang kita lakukan ya, Bu? Mungkin pada saat terjadi banjir di lingkungan sekolah, pada saat kita sekolah, kita harus pertama, kita harus menyelamatkan barang-barang kita yang terpenting. Jangan sampai barang terpenting kita hanyut di bawah air ya. Kita mungkin seperti itu, Mas Guntur.
Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, mungkin cukup ya anak-anak, untuk pembelajaran kesiapsiagaan bencana ini. Cukup. Oke. Eee, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas Ibu sampaikan pada kalian, Ibu mohon maaf. Tadi Sangat kita jelas, konten Bu. gimana Mas Guntur? Sangat jelas. Oke, terima kasih. Nanti Jelas, bisa jelas. menghubungi Ibu bahwasannya kalau, materi yang Ibu sampaikan kurang jelas ya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tadi kita buka dengan berdoa dan maka kita akhiri dengan berdoa kembali. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di tempat, mulai. Berdoa tidak dibatasi. Bu, Terima boleh kasih pantun nggak, Bu? anak-anak. Gimana? Gimana Boleh Mas pantun Tito? nggak? Boleh, silahkan. Mas Tito mau pantun gimana? Boleh ya? Boleh. Sore-sore makan nasi. Terima kasih, Asik. Bu Susi. Oke, sama-sama anak-anak. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran Ibu pada siang hari ini dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.